Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang wanita cantik bernama Bones. Saat ini ia sedang berada di studio balet untuk berlatih bersama dengan teman-temannya yang akan mengikuti sebuah kompetisi balet esok hari di kota Budapest, Hungaria. Her bus was late. She'll be here. Sorry, my limo was late, Princess. Are we gonna dance or what? Okay. Pada saat latihan itulah, Bones terus dibuat kesal oleh salah satu temannya bernama Princess. Sehingga setelah sesi latihan selesai, ia yang sudah muak dengan tingkah Princess pun langsung menghajarnya saat itu juga. Time, ladies. You turned in sick. Akibat kejadian tersebut, pelatih mereka yang bernama Ibu Torna langsung menghampiri Bones dan mengatakan jika ia harus lebih bersabar dalam menghadapi sikap Princess bukan tanpa alasan. Ternyata kompetisi yang akan mereka ikuti besok di Budapest semuanya dibiayai oleh ibunya Princess. Dan tibalah di hari Ibu Torna dan semua anak asuhnya berangkat ke kota Budapest. Namun sialnya mereka malah mendapatkan bis 2 untuk mengantar ke lokasi. Sehingga sesuai dengan prediksi kalian semua, bis yang ditumpangi para balerina tersebut mogok di tengah hutan yang sangat jauh dari siapapun. Can anyone smell smoke? It's all been a bit of a nightmare. Karena pihak panitia berencana akan menggantikan Bones JS jika tak bisa segera sampai di lokasi tepat waktu, Ibu Torna yang tak yakin jika bis tersebut bisa cepat hidup pun memutuskan untuk mengajak anak asuhnya berjalan kaki, tetapi Alright. Come on, girls. Speed up. We should have stayed on the bus. I'm gonna sue if I catch pneumonia. I think there might be a hotel here. Oh, thank God. Come on. merasa menyesal karena telah meninggalkan bis, Bones CS yang malah basah kuyup karena hujan pun memutuskan untuk ikut berteduh di sebuah hotel yang jaraknya tak jauh dari sana. I just think we might be in a dead zone. Baru saja sampai di depan hotel, Bones CS dipertemukan dengan seorang pria yang disinyalir adalah salah satu pengelola tempat ini bernama Osip. Ia terlihat sangat baik hingga mengizinkan semua tamunya masuk ke dalam. Sempat merasa aneh dengan tempat ini, Bones CS akhirnya bisa menikmati dan merasa nyaman karena Osip memperlakukan mereka dengan sangat baik, bahkan memberi makanan dan baju kering agar tidak kedinginan. What brings you here? We're ballerina. Kedatangan mereka disambut hangat oleh seorang wanita yang merupakan pemilik hotel ini bernama Devora. Ia yang dulunya juga seorang balerina, sangat senang ketika hotelnya dikunjungi para penari berbakat seperti Bones dan teman-temannya. Hingga ia yang tahu jika mereka sedang buru-buru karena akan mengikuti kompetisi di Budapest, mengatakan jika ia akan segera mencarikan mobil untuk mengantarkan mereka ke sana. I used to be a dancer. You want me to call you a minivan to take you to the city? Thank you so much. My pleasure. Sonia. Hozgulyás. Tak lama datang seorang pria baragajo berjas hitam bernama Pasa. Pasa ini merupakan anak penguasa di wilayah ini yang sedang ditugaskan ayahnya untuk menagih hutang Devora yang cukup besar. Namun bersamaan dengan itu, salah satu balerina yang mohon maaf memiliki gangguan pendengaran atau tunarungu bernama Chloe mengeluhkan jika alat pendengarannya rusak dan harus berkomunikasi memakai bahasa isyarat saat ia ingin pergi ke kamar kecil. Just jump with me, sweetheart. I'll take her. Setelah mendapatkan arahan dari Osip, Ibu Torna pun langsung mengantar Chloe ke kamar mandi yang berada di lantai atas, di mana ketika ia sedang menunggu Chloe di luar, Ibu Torna mendengar suara rintihan seseorang dari ruangan lain yang ternyata Please. ya, melihat Devora dan anak buahnya sedang menyiksa seseorang, Ibu Torna terlihat sangat terkejut dan langsung menjemput Chloe yang masih berada di kamar mandi. Namun karena ia menganggap jika Chloe sudah kembali ke bawah, ia pun bergegas turun dan baru saja ia hendak akan mengajak semua anak asuhnya untuk pergi, Pasa yang mengaku menyukai Ibu Torna pun lantas mencoba untuk menggodanya, tetapi Get off me. Damn, that's how it's done. Need to get out of here. melihat pelatihnya tewas di depan mata kepalanya sendiri, Bones dan semua balerina lainnya sangat syok sekaligus sedih. Sehingga Devora yang cukup terkejut dengan apa yang dilakukan si Pasha ini pun berusaha menenangkan para balerina dengan mengatakan akan melapor polisi dan akan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Ladies, I will call the police. Show them the safe room. Everything will be okay. I promise. Selain Bones yang malah kabur karena merasa jika di hotel ini tidak aman, para balerina yang masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Devora pun mengikuti apa yang diperintahkannya dengan ikut bersama Osip pergi ke tempat yang katanya aman. Di perjalanan, salah satu balerina bernama Grace mengalami sesak nafas karena sangat panik dan ketakutan melihat kejadian tadi, sehingga Osip berusaha menenangkan Grace dengan memberinya sebuah coklat agar dirinya bisa lebih tenang.
Berusaha tenang, Devora menyuruh pegawainya mengamankan mayat Torna dan membersihkan semua getih yang berceceran di lantai. Kemudian mengajak Pasa berbicara empat mata untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sambil bersiap dengan senjatanya, Devora memaksa Pasa untuk mau mengembalikan uangnya dan menghapus semua hutang keluarganya. Yang jika tidak, maka bukti kejahatan yang sudah terekam CCTV akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Setelah itu, Devora kemudian menghubungi seseorang yang disebutnya sebagai dokter. Namun yang pasti, ia bersama dengan anak buahnya berencana akan membakar semua barang milik para balerina demi menghilangkan barang bukti tersebut. Also, gather the dancer's stuff and have Yuri burn it. Sementara itu, Chloe yang baru saja keluar dari kamar mandi tak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia yang tak sengaja bertemu dengan penyanyi ganteng yang dilihatnya tadi pun berusaha berkomunikasi dengannya dan mau saja diajak oleh si penyanyi untuk diserahkan kepada Deborah. Hello, Mama. Bitch doesn't hear or speak. Come with me, sweetheart. Malam harinya, tepat ketika Devora sedang mengeluarkan peluru dari dalam kepala mayat Torna, Bones baru saja sadar dari pingsan dengan keadaan tangan terikat, sehingga setelah ia berhasil membuka ikatan tersebut, Bones langsung membangunkan Grace yang sedang teler akibat coklat yang tadi didapatnya dari Osip. I feel sick. I can't, buddy. Tak lama, Osip yang sedang mengamankan semua barang para gadis menyempatkan diri untuk melihat keadaan Bones dan Grace yang saat itu kembali pura-pura tertidur. Ia yang rupanya tertarik dengan kemolekan tubuh Grace pun mencoba menggoda Grace tanpa sadar jika di belakangnya ada Bones yang sudah siap menyerang. So soft. Sempat berhasil melukai Osip di bagian wajahnya, Bones tetap saja kalah karena Osip memiliki tenaga yang kuat, sehingga Grace yang saat itu melihat Osip hendak akan mematahkan kaki Bones langsung mengambil sebuah tombak dan setelah berhasil menghabisi Osip, Bones mengajak semua teman-temannya untuk segera pergi dari sini. Sempat berdebat dengan Princess yang heran mengapa Bones malah bertindak senekat ini dan tidak menunggu kepolisian datang. Bones pun langsung menjelaskan bahwa jika saat ini mereka sedang dalam keadaan bahaya. We need to stop talking and start doing because we have to get out of here. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang dokter yang tadi sempat ditelepon oleh Devora untuk segera datang ke hotel ini bernama, kita panggil saja si dokter, langsung menemui Devora dan diberi tugas untuk mengurusi mayat Ibu Torna untuk mengambil sebagian organ tubuhnya agar tak bisa dikenali lagi. She's never going to give me that tape. I want you to kill the ballerinas. Ketika Bones J sedang mengendap-endap mencari jalan keluar, dua anak buah Pasa ternyata sudah berada di sana, sehingga mereka langsung bersembunyi dan mencari senjata tajam untuk melawan. Sampai ketika kedua pria itu ternyata telah mengetahui keberadaan mereka hingga memaksa masuk, mereka pun melawannya dengan cara seperti ini. Yo, dengan kemampuan balet yang luar biasa, Bones Chess akhirnya bisa menghabisi mereka berdua, sehingga Princess yang melihat Bones menghabisi salah satu musuh dengan pisau yang tertancap di sepatu pun memiliki sebuah ide agar mereka semua memakai hal serupa untuk melawan para penjahat lainnya. I must have one. Di tengah perjalanan, salah satu balerina yang merupakan kakak Chloe bernama, kita panggil saja si kakak, teringat dengan adiknya yang tadi pergi ke kamar mandi namun sampai sekarang belum kembali, sehingga mereka akan mencarinya lebih dulu ke atas tanpa Princess yang sangat egois ingin segera keluar dan menyelamatkan diri. I'm out of here. Fine. Whatever. Enjoy getting killed. Sesampainya mereka di kamar mandi lantai 2, mereka tak sengaja bertemu dengan salah satu anak buah Devora yang sedang berada di sana. Sehingga setelah mendapatkan informasi keberadaan Chloe darinya, Bones CS langsung pergi menemui Chloe yang saat itu sedang bersantai di ruangan pribadi Devora. She's down the hall, chilling. No, excuse me. I would, but kind of a vindictive shit. Sementara itu, Princess yang berniat akan keluar dari hotel sendirian malah tak sengaja masuk ruangan yang di dalamnya terlihat si dokter sedang memotong-motong jari mayat Ibu Torna, sehingga ia dengan sangat hati-hati keluar lagi dari sana. Tetapi Hey. Finally.
really? Ya, sangat panik karena tiba-tiba bertemu dengan salah seorang pria besar di depannya. Princess terus nyerocos bicara hingga membuat si pria sangat kebingungan. Sehingga dengan hal itu, Princess pun berhasil lolos meskipun sangat ketakutan. I'll just go back downstairs and you deal with the Wi-Fi. Okay? Thank you. Kembali pada Bonus Chase, setelah menjelaskan semuanya pada Chloe dan mendapatkan sebuah shotgun dari kamar Devora, mereka pun segera bergegas pergi dari ruang tersebut. Namun sialnya, baru saja keluar, mereka malah melihat Devora sedang menuju ke sana, sehingga Bonus Chase harus bersembunyi ke dalam dapur dan tak sengaja bertemu kembali dengan Princess yang juga sedang bersembunyi. Oh, it's you. Princess yang terlihat sangat ketakutan mengatakan jika dirinya telah melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan pada Ibu Torna, sehingga setelah mendengar hal tersebut, si kakak berusaha meyakinkan Chloe yang terlihat belum mengerti dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Will you listen to me for once? Di sisi lain, Devora yang sudah tahu jika para gadis itu telah melarikan diri dari kurungan, memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari dan menangkap mereka semua. Di mana Pasha yang mendengar hal tersebut pun sangat percaya diri jika anak buahnya sudah menghabisi para gadis tersebut. My boys have taken care of it. Your boys are all dead. Mendengar jika kedua anak buahnya sudah tewas oleh para gadis balerina, Pasha tentu sudah tak memiliki teman lagi di dalam hotel tersebut, sehingga ia dengan sangat terpaksa harus menelpon ayahnya untuk segera datang ke sini menjemputnya dan membalaskan dendam dua anak buahnya kepada para balerina. No, Vlad cannot take me home. He's dead. Mengetahui jika ayah Pasha yang bernama Lothar akan ke sini bersama dengan puluhan anak buahnya, Devora langsung pergi ke kamarnya dan mengambil puluhan alat peledak, kemudian memasangnya di seluruh bagian hotel karena tahu jika ini adalah kesempatan yang sempurna untuk bisa membalaskan dendamnya. Ketika para gadis masih bersembunyi di dapur, ada salah satu anak buah Devora berambut gondrong yang kita panggil saja si Gondrong sedang mencari makanan karena sangat kelaparan. Namun karena Princess yang saat itu sedang berusaha mencari bantuan melalui telepon dan malah ketahuan, mereka pun harus keluar dari persembunyiannya sehingga... Hello, we need help. Setelah dipastikan jika semua orang yang memburu mereka sudah tak berdaya, Bonus tak sengaja melihat sebuah jendela terbuka berada di depan mereka, sehingga tak menunggu waktu lagi, Bonus Chase dengan cepat keluar hotel melalui jendela tersebut. Tetapi beruntung Bonus masih bisa menyelamatkan Princess dan mengambil alih shotgun milik musuh, sehingga ia yang sedang menunggu teman-temannya berhasil keluar pun malah dihampiri oleh Devora tepat setelah shotgun yang dibawanya kehabisan peluru. Your gun is dry. You have no moves left. Sempat datang menangkap Bonus dari belakang, tak diduga Devora yang juga kesal dengan si Pasha ini pun menembak kakinya dan langsung membawa Bonus pergi ke dalam kamarnya. Entah apa yang akan dilakukan Devora, sambil berdandan mendempul wajahnya layaknya akan melakukan pertunjukan, ia bercerita tentang ayahnya yang sempat berhutang pada Lothar. Namun karena tak bisa membayar, si Lothar pun dengan keji menghabisi sang ayah. Tak hanya itu, Lothar juga memotong kaki Devora sebagai jaminan hutang, sehingga sejak saat itu Devora tak pernah menari lagi sampai sekarang. Dendam tersebut sampai saat ini belum bisa Devora balaskan, hingga datang momen tak terduga seperti sekarang yang membuatnya harus bersiap menghadapi Lothar yang sangat kejam. I kept Lothar's son close, hoping one day my opportunity would come. One last dance. Tepat ketika Lothar dan semua anak buahnya sudah hampir saja tiba di hotel, Bonus yang saat itu masih terikat di kursi dihampiri oleh si dokter dan tiba-tiba mencopot kuku jempol kaki Bonus agar ia merasa sangat kesakitan. Are you kidding me? My toenails break all the time. Karena Bonus tak terlihat merasa kesakitan karena sudah biasa mencopot kuku jempol kakinya, si dokter kemudian mencari cara lain dengan menghidupkan mesin pemotong untuk memotong kaki Bonus yang sangat indah, tetapi... Wanna do it? Thought you never ask. Melihat Lothar dan pasukan bersenjata masuk ke dalam hotel, Grace bersama dua temannya yang saat itu menunggu Princess dan Bonus di luar sangat khawatir hingga harus masuk lagi untuk mencari keberadaan mereka berdua. We need to warn Princess and Bones. Then, I guess we're
we're going back inside. Baru saja sampai di lantai atas, Grace CS langsung bertemu dengan kedua temannya yang saat itu sambil membawa Pasha. Namun bersamaan dengan itu, Devora meminta Bones CS untuk menyerahkan Pasha kepadanya sehingga... Karena mereka semua terus dihujani dengan tembakan, Devora menyuruh Pasha untuk meminta ayahnya menghentikan semua ini sehingga setelah tembakan dihentikan, Devora menyuruh Bones CS untuk segera pergi dari sini karena ia akan melakukan sesuatu pada Lothar dan semua anak buahnya. Untuk membalaskan dendamnya pada Lothar, Devora yang saat itu sudah memegangi alat pemicu peledak pun menyerang Pasha sambil mengintimidasi Lothar dan... You, Lothar Markovich, you took my leg. Yo, akibat ledakan tersebut, Bones CS harus terlempar cukup jauh. Namun beruntung, mereka masih bisa selamat dan segera pergi ke lokasi kompetisi menggunakan motor anak buah Lothar. Kemudian menari di hadapan ribuan orang meski menggunakan gaun kotor yang dipenuhi dengan noda darah. Tamat ending yang sangat membagong.